Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Pada podcast singkat kali ini, kelompok kami yaitu saya sendiri, Dimas, lalu ada Dewa, lalu ada Putri, lalu ada Devi, ada Kadian, ada Lea, dan juga Kadina, ingin membahas tentang sebuah isu yang berkaitan dengan tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di Kementerian PU. Nah, temanya kali ini yaitu implementasi dan efektivitas monitoring IPU dalam peningkatan kinerja unit kerja. Nah, dalam tema tersebut, kami sudah memilih 3 isu yang akan ditapis menjadi satu core isu. Jadi, isu yang pertama kita mulai dulu dari Kak Dian yang pertama. Silahkan Kak Dian. Oke, terima kasih Kak Dimas. Nah, ini teman-teman kita kan emang kali ini tugasnya agak beda nih dari sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini kita udah mulai menganalisa isu. Kebetulan kelompok kita tadi kebagian tentang e-monitoring ya, Mas ya. Nah, jadi di sini saya Ya, mencoba betul. ya, mencoba screening isu yang pertama itu sepertinya ada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi progres keuangan dan fisik di e-monitoring. Nah, kenapa kok saya mencoba men-screening isu ini? Karena faktanya, berdasarkan hasil wawancara dengan tim operator sakti atau bagian anggaran di kantor kami, realisasi progres keuangan dan fisik itu sering lebih rendah dari rencana di aplikasi e-monitoring atau yang biasanya kita kenal AIMON ya. Nah, perbaikan rencana keuangan dan fisik ini biasanya baru dilakukan saat rapat rencana penarikan dana yang per triwulan bersama direktorat. Nah, mungkin penyebab utamanya itu bisa jadi karena adanya pergeseran jadwal kegiatan di tingkat pusat maupun di balai. Nah, untuk dampaknya sendiri, laporan kinerja ini tidak merefleksikan kondisi real saat dibutuhkan. Jadi bisa menghambat pengambilan keputusan yang cepat berbasis data, data driven decision making, lalu risiko penyerapan anggarannya juga bisa rendah dan itu akan berpengaruh pada penilaian kinerja organisasi. Jadi, ini isu yang coba saya screening, isu yang pertama. Mungkin isu kedua bisa dilanjutkan dengan teman lain, mungkin Mbak Dewa? Iya, aku mau nambahin isu yang kedua. Ini dari berbagai tim keuangan ya di beberapa balai. Nah, jadi ada isu bahwa ada kekurangan mengenai integrasi data dan koordinasi antar unit. Nah, jadi kan monitoring ini tuh digunakan sama PPK masing-masing unit kerja gitu ya. Namun itu semua data nggak terinput secara konsisten dan terintegrasi. Nah, selain itu juga biasanya ada pergeseran jadwal atau perubahan rencana dari pusat. Nah, biasanya itu nggak selalu terupdate secara on time di level balai. Selain itu juga koordinasi antar unit kerja itu kadang terlambat gitu. Nah, terutama untuk proyek-proyek di lintas wilayah atau lintas bidang. Nah, dampaknya itu apa? Yaitu data monitoring itu menjadi kurang menggambarkan kondisi yang menyeluruh. Terus juga potensi adanya duplikasi pekerjaan atau pekerjaan berulang. Jadinya kan apa namanya ketidaksesuaian target antar unit. Dan yang terakhir juga akibatnya yaitu waktu untuk menganalisis data dan mengerjakan itu jadi lebih lama. Dan yang pasti ini namanya capaian kinerjanya pasti jadi menurun gitu. Mungkin ada yang nambahin isu lain. Selanjutnya mungkin mau nambahin isu ketiga. Aku mau nambahin sedikit isu ketiga terkait di Emon ini. Uh, ada ini guys, rendahnya pemanfaatan fitur e-monitoring sistem secara optimal. Di sistem Emon sendiri kan ada beberapa fitur. Nah, ternyata sebagian ASN tuh masih menggunakan metode yang manual atau dokumen yang terpisah sebelum memasukkan data ke Emon. Nah, jadi kan inputannya tuh jadi lambat. Padahal di Emon sendiri tuh ada beberapa fitur kayak fitur analisis, dashboard, dan pelaporan otomatis, tapi nggak dimanfaatkan secara maksimal. Kan ini bisa berdampak seperti potensi kesalahan input dan keterlambatan informasi. Nah, fitur-fitur yang seharusnya meningkatkan efisiensi ini jadi kurang bisa bermanfaat gitu loh buat kinerja kita. Gitu sih. Oke, Kak Devi, terima kasih. Aku juga mau nambahin, jadi dari ketiga isu itu kita memilih satu core isu ya, pakai cara metode USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Apa sih urgensi? Itu menilai seberapa mendesaknya sih masalah tersebut. Terus seriousness berarti menilai dampak negatifnya yang ditimbulin masalah itu kalau nggak diselesaikan itu apa gitu. Lalu ada perkembangan yang terakhir growth, itu menilai potensi masalah tersebut itu menjadi lebih parah atau enggak. Jadi yang paling banyak dapat poin prioritas pertama itu di isu pertama, urgensi ada poin 5, seriusnya 5, lalu growth 4, totalnya jadi 14. Lalu isu yang kedua, total poinnya 13, dan isu ketiga total poinnya 11. Jadi prioritas kedua dan ketiga itu ada di isu kedua dan ketiga, karena alasannya ya isu pertama itu berdampak langsung ya pada serapan anggaran dan akurasi laporan kinerja, terus juga menyentuh inti penilaian kinerja.
dan pertumbuhan resiko yang growth itu sangat tinggi gitu jika dibiarkan. Itu sih. Selanjutnya mungkin ada yang mau nambahin solusinya mungkin. Oke, untuk solusi karena kita kan udah milik isunya di isu itu ya, tidak sesuai tentang rencana dan realisasi progres keuangan di IMON. Mungkin solusinya sebenarnya ada beberapa, nanti bisa kita pilih lagi mana yang paling prioritas dilakukan sama yang untuk calon solusinya. Ini kita sama ada pembaruan data berkala yang gitu ya. Jadi kita nekesin akurasi bilang bahwa progres keuangan sama fisik itu harus minimal seminggu 3 minggu sekali itu diperiksa oleh unit ya. Jadi nggak tunggu surat kerja. Jadi kita juga sediakan dashboard ringkas di IMON untuk memudahkan update sama pengecekan cepat. Terus yang kedua kita bisa sinkronisasi rencana dengan pelaksanaan. Jadi nggak cuma di IMON saja, tapi fisiknya itu kita juga jadikan selaras gitu ya. Jadi kita bikin rolling planning atau rencana yang fleksibel di mana jadwal kegiatan itu bisa disesuaikan secara dinamis. Jadi kalau misalnya ada perubahan itu bisa langsung diubah juga di IO-nya. Terus buat mekanisme konfirmasi perubahan jadwal secara digital. Sehingga kalau misalnya Oke, aku nambahin dikit ya dari yang udah kita bahas dari visi manajemen ASN ini berarti yang terjadi sekarang ini kita perlu meningkatkan kompetensi perencanaan dan pengendalian yang adaptif. Karena kan di lapangan mungkin realisasinya berbeda dengan rencana ya. Sebagai ASN, kita harus memahami bahwa data yang akurat dan terkini merupakan nyawa dari e-monitoring. Karena tadi sudah disebutkan teman-teman juga bahwa itu menjadi acuan bagi pimpinan dalam mengatur strategi dan prioritas kerja. Mungkin dari Mbak Putih mau nambahin lagi? Oke, makasih Mbak Dea. Mungkin singkat aja nih teman-teman. Dari isu yang kita angkat, aku mau nambahin dari sisi Smart ASN. Jadi tantangan ini mencerminkan bahwa pemanfaatan teknologi itu belum maksimal. Nah, jadi aplikasi e-mon atau e-monitoring ini seharusnya menjadi alat pantau real time. Namun, faktanya itu belum diberlakukan seperti buku catatan. Sebenarnya yang diisi hanya pada momen tertentu, bukan secara terus-menerus atau real time. Nah, hal ini itu bertentangan dengan prinsip real time data driven decision making yang menjadi ciri pemerintahan yang modern yang mendukung smart governance. Oke, terima kasih semuanya atas insight-nya, masukannya. Keren-keren banget, menarik-menarik banget. Sampai sini dulu podcast kami dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.